Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Amarah Istri Pendiam, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih, and so just try keep up with me. Kecurigaan itu muncul dari dalam hati Sela. Perempuan itu keluar bersama dengan Rinto dengan membawa keresahan hatinya. Kamu gak perlu khawatir, semua akan baik-baik saja. Begitulah Rinto menenangkan istrinya. Mereka lantas masuk ke dalam ruangan dan menghadap atasannya. Kalian sudah dengar kehebohan yang terjadi hari ini? Tanya bos kepada Rinto. Lelaki itu menatap Rinto dan Sela bergantian. Tidak pak, jawab Rinto. Dia benar-benar tidak pernah tahu apa yang terjadi. Namun tiba-tiba saja semua orang sudah menunjuknya bersalah. Ini adalah video yang saya terima hari ini. Lelaki itu memutar tabletnya dengan segera. Kejadian Sabtu kemarin terlihat di sana. Huru-hara itu terpampang nyata di mata mereka. Rinto menelan ludahnya susah payah. Tak hanya itu, Sela merasa runtuh detik itu juga. Kedua tangannya saling meremas, dia merasa kiamat akan segera tiba. Berita ini cepat menyebar, dan kami tidak ingin membuat citra perusahaan menjadi buruk. Lagi pula peraturan di sini tidak diizinkan suami istri bekerja dalam satu kantor. Pak, saya minta maaf atas kejadian ini. Demi Tuhan, saya yakin penyebar video tersebut hanya untuk membuat masalah dengan kami. Apapun yang dikatakan oleh Rinto tidak akan mengubah apapun. Berita yang menyebar itu sudah tidak bisa lagi ditarik. Hal seperti itu pasti akan segera terlupakan jika ada hal menghebohkan lainnya. Namun untuk sekarang, ini pasti akan menyulitkan Rinto dan Sela. Pada akhirnya hari itu juga perusahaan menindak tegas. Bukan hanya Rinto yang mendapat surat pemecatan, Sela pun sama. Dua orang tersebut dipecat tanpa mempertimbangkan apapun lagi. Loh, Rin, lo mau kemana? Salah satu teman divisinya bertanya. Mau balik? Rinto yang masuk ke dalam ruangan untuk membereskan barangnya itu mencoba untuk tidak terpancing, meskipun ada amarah yang menelusup di dalam hatinya. Ini tuh adalah balasan orang-orang yang suka bermain belakang, guys. Kalian harus berhati-hati. Selingkuh itu enak di depan, kalau udah ketahuan karir pun jadi hancur. Yang lain menanggapi. Rinto tidak tahan dengan sedikit membanting barang yang akan dimasukkan ke dalam kotak. Mengusap wajahnya dengan kasar dan helaan nafas panjang itu pun keluar. Sebenarnya siapa yang melakukan ini? Tanya Rinto dengan suara menggema di seluruh ruangan, menatap mantan rekan kerjanya satu persatu, terutama kepada orang-orang yang baru saja berbicara dengannya. Satu orang berdiri, orang yang sama yang bersuara di depan Sela saat Sela baru saja masuk ke dalam ruangan beberapa saat lalu. Video itu tersebar melalui chat pribadi dan bukan di grup, ucap perempuan itu. Ya, tentang siapa yang nyebarin kita nggak tahu. Pusatnya dari mana dan siapa yang lebih dulu dapat video itu nggak ada yang tahu. Yang pasti video itu didapatkan hari Minggu kemarin. Rinto mengeratkan rahangnya mendengar pernyataan itu. Dia kini ingat jika kemarin Maya membawa Ria dan dialah yang merekam. Ya, tidak lain dan tidak bukan, ini adalah perbuatan Maya. Dan sialannya kini dia juga kehilangan pekerjaannya. Rinto tentu saja tidak akan tinggal diam. Dia akan membalas semua ini kepada Maya. Itulah yang ada di dalam pikirannya. Gue kepo deh, Rin. Lo sama Sela itu tiba-tiba aja buat berita besar seperti ini. Sejak kapan kalian berhubungan? Tampaknya mereka benar-benar tidak puas. Ada banyak pekerjaan yang seharusnya dikerjakan, tetapi mereka justru menindas Rinto selagi mereka bisa. Bukan urusan lo. Rinto membalas dengan tajam,
membuat orang lain justru menertawakan dirinya. Tapi bukan istrinya Rinto ini manajer ya? Salah satu orang berceletuk. Iya, kemarin di videonya ada yang bilang begitu. Tapi manajer itu ketinggian buat si Rinto. Dia maunya yang selevel sama dia. Ya pegawai biasa kayak kita-kita. Ya mental miskin yang begitulah. Stop. Kalian jangan merasa diri kalian benar. Jangan seolah-olah kalian gak pernah selingkuh di belakang pasangan kalian. Gue gak pernah. Rekan kerja Rinto yang laki-laki berdiri dan dengan bangga mengatakan itu. Gue gak seperti lo. Ia gak punya harga diri. Bergegas untuk menyelesaikan berkemas. Rinto tidak bisa lagi mendengar segala ejekan itu untuk dirinya. Dia ingin sekali marah, dia ingin sekali mengajar orang-orang yang ada di divisinya. Namun dia tidak bisa melakukannya. Karena itu hanya akan membuatnya mendapatkan lebih banyak masalah. Untuk sekarang, biarlah tetap seperti ini. Dia sudah kehilangan pekerjaannya. Dia tidak ingin masuk penjara karena menghajar rekan kerjanya. Info mengatakan kalau Rinto dan istrinya dipecat hari ini. Ria mengatakan itu dengan bangga luar biasa. Akhirnya pekerjaanku berakhir. Gadis itu mengangkat kedua tangannya ke atas sambil tersenyum lebar, menatap Maya yang masih tampak begitu tenang luar biasa. Dia pasti akan datang menemuiku, entah di kantor atau di rumah. Maya menjawab setelah itu. Tetaplah waspada dan ambil bukti yang diperlukan saat di kantor. Aku bisa menanganinya kalau dia datang ke rumah. Ria tersenyum semakin lebar. Senang kerja sama dengan Mbak Mai. Uang dari Mbak Mai aku buat membayar rumah semuanya. Gadis itu membeli rumah 2 tahun lalu dan masih mencicilnya sampai sekarang. Pekerjaan tambahan yang diberikan oleh Maya tentu saja membantunya untuk kehidupan pribadinya. Aku juga senang kerja sama denganmu. Sekarang pergi ke kubikelmu dan ke bekerja. Ria hanya mengangguk dan meninggalkan ruangan Maya begitu saja, menyisakan keheningan yang luar biasa di dalam ruangan tersebut. Maya berdiri dan menatap keluar dinding kaca di ruangannya. Ada rasa lega dan sedih secara bersamaan di dalam hatinya. Dengan beredarnya video dan membuat Rinto dipecat dari kantor, masalah ini pasti akan melebar kemana-mana. Namun ini adalah balasan yang harus mereka dapatkan. Kasih juga bergosip di kantornya sampai dia dijadikan gunjingan oleh seisi kantor. Maya keluar dari lift dengan tubuh terasa lelah luar biasa. Pulang di saat jam operasional kantor berakhir ternyata sangat menyenangkan. Dia biasanya lebih banyak lembur dan pulang malam sehingga tidak banyak waktu untuk bersantai. Mbak Mai, orang-orang dari kantornya mendekat ke arahnya. Maya berhenti dan menunggu mereka. Kenapa? Tanyanya. Lihat, seseorang menyodorkan ponsel di depannya. Ini Mbak Mai. Jadi benar si brengsek Rinto selingkuh sampai menikah dengan selingkuhannya? Maya yang melihat teman-temannya itu berapi-api ketika bertanya kepadanya, padahal bukti sudah di depan mata itu membuat Maya merasa geli sendiri. Mbak Mai, dari video ini aku benar-benar dukung Mbak Mai. Astaga, aku udah nonton ini berkali-kali dan aku bersyukur karena ada yang upload ini di sosial media. Maya. Belum sempat Maya menjawab ucapannya, Ardana memanggilnya dari arah yang berlawanan. Segera pusat perhatian tidak lagi pada Maya melainkan pada Ardana. Lelaki itu datang dari arah luar gedung dan memberikan isyarat kepada Maya untuk mengikutinya. Tidak ada pilihan lain selain menurut. Maya kali ini merasa jika Ardana akan menegurnya tentang kehebohan yang terjadi. Untungnya bukan tentang itu. Tak lama setelah dia duduk di ruangan, Gilang juga datang. Ternyata Ardana memintanya untuk meeting dadakan. Syukurlah, setidaknya bukan karena masalah pribadinya. Mai, kamu jadi artis akhir-akhir ini? Gilang mengawali pembahasan itu di sela-sela mereka membicarakan tentang pekerjaan. Tapi kamu beruntung sih, karena mengambil keputusan yang tepat. Sepertinya Gilang juga sudah melihat video tersebut, sampai bisa menyimpulkan hal yang demikian. Maya hanya tersenyum kecil, tidak memberi tanggapan. Ia bukan bermaksud untuk ikut campur, tapi kamu berhak mendapatkan yang lebih baik darinya. Gilang melanjutkan ucapannya. Jatuh cinta membuat buta, Pak. Bahkan gak tahu kalau sedang dibodohi selama ini. Gilang mengangguk mengerti. Sekarang toh kamu sudah sadar.
Gak perlu terburu-buru untuk mencari penggantinya. Kamu akan mendapatkan pengganti terbaik. Maya mengangguk lagi. Dia merasa beruntung karena orang-orang yang dikenalnya bersikap baik kepadanya. Meskipun ada orang yang tentu menyinyir kepadanya, itu hal yang wajar. Dia tidak bisa meminta semua orang untuk menyukainya. Di sisi lain, Rinto benar-benar kehilangan akal sehatnya ketika dia kehilangan pekerjaannya. Dia menjadi laki-laki pengangguran yang tidak berguna. Dan sebentar lagi dia akan memiliki anak, tetapi dia justru diusir dari kantor tempatnya bekerja. Maya, gumamnya di tengah-tengah kewarasannya yang di bawah pengaruh alkohol. Kamu sudah mengambil semuanya. Semuanya, Maya. Dia lagi-lagi meneguk minumannya. Tunggulah. Apa yang akan aku lakukan kepadamu? Merasa sudah cukup dengan semuanya, lelaki itu pergi dengan sempoyongan keluar bar. Tidak peduli ada orang lain di depannya. Dia terus menabrak orang-orang itu, bahkan dia terus mendapatkan bentakan. Kenapa semua orang tidak punya mata sampai menabrakku? Rinto kali ini merasa kesal dan melotot marah karena lagi-lagi dia menabrak seseorang. Gunakan matamu dengan benar, Bung. Dua lelaki itu saling berhadapan. Rinto dengan matanya yang terus melotot, tetapi satu orang lagi menatap dengan dingin. Di sisa kewarasannya ada sebuah memori yang berputar di dalam kepalanya. Dia menemukan satu kepingan ingatan asing, kejadian di mana dia pernah mendatangi Maya malam itu. Lalu dia diseret oleh satpam untuk pergi. Dan lelaki yang ada di depannya itu adalah lelaki yang sama yang menghalau pertengkaran dirinya dengan Maya. Kamu, tunjuknya pada Ardana. Kamu adalah orang yang sama yang ada di kantor Maya. Kamu adalah bosnya. Aku benar kan? Tampaknya alkohol tidak begitu memengaruhi isi pikiran Rinto sehingga dia masih mampu mengingat dengan baik. Namun Ardana hanya menatap Rinto dengan tenang, tanpa ada gejolak emosi di matanya. Perempuan itu sudah menghancurkan hidupku. Rinto mulai berbicara ke sana kemari. Dia sudah membuatku kehilangan pekerjaan. Kamu tahu, dia adalah perempuan yang angkuh dan brengsek. Katakan sama dia, aku akan membalasnya. Aku akan membuat dirinya hidup bagaikan di neraka. Rinto hampir pergi setelah mengatakan itu, tetapi ditahan oleh Ardana. Jangan membuat masalah dengan pegawaiku, begitu katanya, atau kamu yang akan mendapatkan nerakamu lebih cepat. Ardana pergi meninggalkan Rinto setelah itu, masuk dalam bar dan bersatu dalam hingar-bingar di dalamnya. Dia hanya duduk bersama dengan teman-temannya dalam diam, menyesap tangan nikotin dengan kepala terus berpikir. Lo kenapa? Tanya Gilang melihat Ardana yang sejak tadi hanya diam. Gila yang sama yang bekerja di perusahaannya. Mereka adalah teman kuliah, dan Ardana merekrutnya sebagai pegawai beberapa tahun lalu karena kemampuannya. Gua ketemu sama mantan suami Maya, katanya. Tempat Gilang yang ada di sampingnya membuatnya mudah mendengarkan apa yang dibicarakan temannya. Dia di sini? Tanya Gilang. Udah pergi. Dalam keadaan mabuk dia bahkan mengatakan hal-hal yang tidak-tidak tentang Maya. Ardana mengucapkan apa yang dikatakan Rinto barusan kepada Gilang, seolah dia tengah mengadu. Gilang hanya menggeleng tidak habis pikir. Sepertinya Maya harus berhati-hati, komentar Gilang setelah beberapa saat. Lo harus bilang kepada Maya tentang itu. Kenapa harus? Ardana kali ini menoleh ke arah Gilang. Karena salah satu dari karyawan lo dalam bahaya. Entah besok, lusa, atau waktu yang tidak bisa kita tebak, mantan suaminya itu akan datang menuntut balas karena hidupnya berantakan. Ya meskipun akar permasalahannya ada padanya. Lah, dan itu kan bukan urusan gua. Ardana tampak tidak peduli. Gua pulanglah. Ardana hampir beranjak ketika dia ditahan oleh Gilang. Lelaki itu tersenyum lebar ke arah Ardana. Maya adalah perempuan baik dan hebat. Lo gak tertarik sama dia? Lo makin ngelantur sih. Ardana berdecak kesal. Urung pergi dia bahkan menyandarkan tubuhnya di sandaran sofa. Udah berapa sebanyak lo minum? Tapi dia cantik.
Gilang tidak peduli dengan ucapan Ardana, dan gue gak tertarik. Lo udah lama duda. Seharusnya mendapatkan janda premium adalah hal yang luar biasa lo. Di sisi lain, Maya menatap dua perempuan yang ada di depannya dengan tatapan datar. Sela dan Kasih itu kini tengah mendatanginya di pagi-pagi sekali, seolah urusan mereka sangat mendesak. Dua orang itu tentu saja akan memarahinya. Sebelum mereka mengatakan sesuatu, dia pun hanya diam saja, berdiri di halaman rumah tanpa mengizinkan mereka masuk. Sekarang kamu puas? Kasih akhirnya bersuara lebih dulu. Kamu sudah membuat hidup Rinto berantakan. Dia kehilangan pekerjaan, nama baiknya menjadi hancur karena video bodohmu itu. Bukan hanya Rinto, aku juga kehilangan karirku. Sela ikut bersuara. Mbak Maya harus bertanggung jawab. Kamu perempuan yang tidak tahu diri. Kamu memang pantas untuk ditinggalkan dan diabaikan. Kasih menyaut lagi. Tidak punya rasa terima kasih karena sudah ditemani dari nol, sekarang berbalik dan melukai orang yang menemaninya. Mantan mertua Maya itu benar-benar tidak bisa menahan emosi yang meluap-luap. Kenapa kamu diam? Bentak Kasih. Katakan sesuatu. Memangnya apa yang harus aku katakan? Tanya Maya balik. Semua yang kalian katakan pagi ini gak ada urusannya denganku. Hidup Rinto berantakan. Kenapa kalian nyalain aku? Bukan aku yang selingkuh. Video itu juga bukan aku yang menyebarkan. Itu adalah akibat dari perbuatan kalian sendiri. Jadi jangan menyalahkan orang lain kalau balasannya sedikit menyulitkan. Kamu pikir aku akan diam saja? Sela meninggikan suaranya. Ini bukan apa-apa kalau aku sudah bergerak untuk membalasnya. Apa aku harus lari ketakutan karena ancamanmu? Tanya Maya. Kemarin ayahmu, sekarang kamu yang mengancamku. Itu bukan perbuatan yang bijak, Sela. Belajarlah untuk menghadapi kesulitan di depanmu tanpa menyalahkan orang lain. Jangan khotbah di depanku, Sela menjerit. Maya menggedikan bahunya dan acuh. Oke, aku akan diam sekarang. Jadi tunggu apa lagi? Pergilah dari rumahku. Kalian tidak terima di sini. Maya melipat kedua tangannya di depan dada dengan pandangan tajam, melangkahkan kakinya untuk lebih mengintimidasi ke arah dua tamu yang tidak diinginkan untuk datang. Ternyata dua orang itu mundur teratur. Mereka tampak takut dengan Maya sebelum benar-benar pergi dari rumah tersebut. Ya nikmatilah buah dari perbuatan kalian, gumam Maya. Kalau kalian maju selangkah, maka aku akan maju 10 langkah. Tatapan tajamnya masih terlihat dalam pancaran matanya, mengarah pada bekas parkir mobil Sela dengan tajam. Ada gejolak amarah yang ditahan. Namun dia bukan orang yang akan berteriak untuk melampiaskan emosinya. Semuanya harus dipikirkan dengan tenang untuk bertindak. Keesokan harinya Maya merasakan ada yang mengikutinya saat dia berada di sebuah minimarket. Pulang malam sudah menjadi rutinitasnya, namun selama ini dia baik-baik saja dengan hal itu dan tidak pernah terjadi masalah. Namun hari ini terasa aneh. Deheman itu terdengar, membuat Maya terkejut luar biasa. Ikut saya. Ardana menarik tangan Maya untuk segera keluar dari minimarket setelah membayar. Maya mencoba untuk melepaskan, namun Ardana mengabaikannya dan memasukkan Maya ke dalam mobilnya. Bapak ini kenapa? Protesnya ketika Ardana sudah berada di balik kemudi, tetapi tidak kunjung menjalankan mobilnya. Lihat ke spion, perintah Ardana. Ada orang mengikutimu. Saya tidak mengenal orang itu. Maya bersuara setelah dia melihat dengan benar seorang lelaki dengan hoodie hitam dan menutup wajahnya dengan masker. Namun yang dia tahu itu bukanlah Rinto. Rinto memiliki tubuh yang tinggi dan orang yang mengikutinya itu sedikit lebih pendek. Mobil Ardana sudah meninggalkan minimarket. Maya tampak tenang duduk di samping lelaki itu sebelum sebuah pemikiran muncul. Perempuan itu lalu menoleh menatap bosnya sebelum melontarkan satu pertanyaan. Kebetulan sekali Bapak ada di sana. Bagaimana Bapak tahu dia mengikuti saya? Ardana tampak tenang, tidak segera memberi jawaban. Karena pertemuannya dengan Rinto malam itu, entah kenapa Ardana menjadi terus berpikir, bagaimana kalau lelaki itu benar-benar menyakiti Maya? Kalau itu terjadi, maka itu adalah salahnya. Seolah ada beban yang muncul di dalam hatinya ketika dia memikirkannya.
Maka dari itu, dia mengikuti Maya malam ini. Entah kenapa firasatnya mengatakan ada yang tidak beres. Benar saja, ada gerak-gerik yang mencurigakan dari seorang lelaki. Tadinya Ardana tidak ingin menunjukkan dirinya, tetapi orang itu hampir mendekat pada Maya. Benar saja, ketika Ardana muncul di depan Maya, orang itu menyembunyikan diri. "Di mana rumahmu?" tanya Ardana setelah itu. Maya tidak berbasa-basi ketika mengatakan alamat rumahnya. 5 menit setelah itu mereka sampai di depan rumah Maya. Belum mendapatkan jawaban dari Ardana dari pertanyaan sebelumnya, Maya memilih bertahan di dalam mobil lelaki itu. Meskipun di dunia ini ada yang namanya kebetulan, tetapi tidak ada kebetulan yang terus-menerus. Kebetulan malam itu dirasa sudah cukup bagi Maya untuk bertemu dengan Ardana secara tiba-tiba. "Saya bertemu dengan mantan suamimu di bar beberapa hari lalu," Ardana menjelaskan. "Dia mabuk dan mengoceh di depan saya, mengatakan jika dia ingin melakukan sesuatu kepadamu untuk balas dendam. Saya tidak yakin dia mengatakan hal yang benar karena dia mabuk. Tapi ternyata hari ini benar-benar terjadi. Maaf kalau saya mengikutimu, tapi saya hanya ingin membuktikan jika kata-katanya itu tidak salah." Ardana memilih mengungkap segalanya untuk satu hal dan lain hal. Pertama, agar dia tidak lagi merasa terbebani karena ancaman Rinto. Kedua, agar Maya bisa melindungi dirinya sendiri setelah itu. Maya terdiam. Rinto pasti meminta orang lain untuk melakukan sesuatu kepadanya. Semua kekacauan yang terjadi pasti membuat Rinto tidak bisa berpikir jernih sehingga melakukan hal tersebut. "Hanya bertemu sekali. Kenapa Rinto bisa mengingat Bapak?" "Kamu bisa bertanya pada saatnya, saat dia bertemu nanti," Ardana menjawab ringan. "Sudah malam, masuklah." Maya mengangguk. "Terima kasih karena Bapak sudah menolong saya." "Saya masuk dulu," hanya gumaman yang diberikan oleh Ardana. Maya keluar dari mobil Ardana melangkah pasti ke arah pintu pagar. Tubuhnya juga lelah luar biasa. Membayangkan kasur rembuknya, Maya ingin merebahkan tubuh lelahnya di sana. Belum juga dia memasuki melewati pagar rumahnya, decitan ban mobil terdengar. Maya menoleh karena dia mengira mobil Ardana yang pergi meninggalkan tempat. Ternyata bukan. Sebuah mobil berasal dari arah berlawanan dan dengan cepat kilat menabrak mobil Ardana. Suara tabrakan terdengar. Untuk sesaat Maya hanya bisa terdiam mematung di tempatnya. Jantungnya melonjak tajam dengan debaran yang terasa luar biasa. Sadar dari keterkejutan, Maya segera mendekati mobil Ardana. "Bapak, demi Tuhan, jika terjadi sesuatu dengan lelaki itu, maka dialah orang yang patut bertanggung jawab karena Ardana datang untuk menyelamatkannya." Dia bersyukur karena Ardana keluar mobil setelah itu. Untungnya tidak ada yang terluka dari tubuh lelaki itu, membuat Maya merasa lega. "Bapak tidak apa-apa, saya akan memanggil polisi." "Jangan dulu." Ardana dan Maya berdiri di antara dua mobil yang sedang beradu tersebut. Sudah bisa dipastikan jika kedua mobil tersebut penyok di bagian depan. "Kita lihat siapa yang ada di dalam mobil tersebut." Maya mengangguk dan mengikuti Ardana dari belakang. Ardana mengetuk pintu mobil tersebut, khawatir si pengendara mengalami luka parah. Maka Ardana mencoba membukanya dengan paksa. "Sepertinya kita harus memecahkan pintunya, Pak." Maya memberi saran. "Dikunci dari dalam?" "Iya." Ardana mengambil benda apapun yang bisa digunakan untuk memecah kaca mobil. Tak selama setelah itu, pembantu Maya keluar dan terkejut melihat apa yang terjadi. "Bu Mai, Bibi tolong telepon satpam komplek untuk datang," perintah Maya. Iya Bu." Tunggu." Ardana menahan. Pintunya pun sudah terbuka. Ardana belum sempat memecahkan kaca mobil tersebut ketika seseorang lelaki yang sangat dikenal oleh Maya itu muncul dari dalam mobil tersebut. Rinto. Lelaki itu menggunakan mobil Sela sehingga Maya tidak mengenali roda 4 tersebut. Entah sengaja atau tidak, tetapi lelaki itu sudah membahayakan orang lain. Rinto keluar dengan tubuh sempoyongan. Dia terluka di bagian dahinya. Ada darah yang keluar dari sana. "Astaga, Pak Rinto!" Bibi yang bersuara lebih dulu. Suaranya terdengar berat. Ardana dan Maya justru hanya diam menatap lelaki itu dengan tatapan dingin. Tidak ada tetangga Maya yang keluar dari rumah.
Entah suara decitan tabrakan itu tidak terdengar dari dalam rumah atau karena memang ini sudah cukup larut sehingga mereka semua sudah beristirahat. "Bibi, panggilkan satpam komplek. Kita butuh mereka." Maya memerintah lagi dan Bibi segera berlari ke rumah untuk mengambil ponselnya. Maya masih tetap di tempatnya, dia hanya menatap Rinto yang juga menatapnya. Rinto tampak berantakan. Lelaki itu bahkan tidak bercukur, rahangnya mulai ditumbuhi rambut-rambut pendek. "Aku tahu kalian memiliki hubungan." Rinto mendekat dengan ekspresi kaku luar biasa. "Sebelum kamu memutuskan untuk bercerai denganku, kamu pasti sudah memiliki banyak rencana di dalam otakmu itu. Tentu saja kamu akan menggunakan alasan kalau aku yang selingkuh lebih dulu. Tapi faktanya kamulah yang lebih dulu bermain di belakangku." Satu tuduhan yang tidak berdasar. "Maya, ternyata kamu sangat munafik." Rinto melanjutkan. "Jangan-jangan kamu juga sudah tidur bersama dengan lelaki ini." Satu pukulan itu Rinto dapatkan dari Ardana, membuat lelaki itu limbung. Ardana dengan tenang mendekati Rinto untuk mengintimidasinya. "Katakan sekali lagi," katanya. "Ulangi tuduhan tidak berdasarmu itu." "Kalian pasti sudah tidur bersama. Sudah berapa kali kalian melakukannya?" Pukulan itu dilayangkan sekali lagi di wajah Rinto. Namun kali ini tidak hanya sekali, tetapi berulang kali. Beruntung setelah itu satpam komplek datang dan memisahkan Ardana dan Rinto. Kalau tidak, Rinto pasti akan masuk rumah sakit sekarang. "Pak Rinto baik-baik saja?" Satpam komplek itu tentu saja mengenal Rinto, yang adalah mantan penghuni salah satu rumah di perumahan tersebut. "Apa tahu?" Rinto menunjuk Maya dan Ardana bergantian. "Mereka selingkuh di belakangku, tapi aku yang dituduh melakukannya." "Ingat wajah lelaki ini baik-baik, Pak. Jangan izinkan dia datang ke sini. Mereka itu pasti akan tidur bersama." Maya dengan langkah pasif mendekat Rinto lalu memukul wajah lelaki itu dengan kepalan tangannya. "Bawa dia pergi, Pak. Dia yang menabrak mobil bos saya." Maya bersuara dengan dingin. "Soal masalah ini, saya yang akan urus. Apakah perlu menjebloskan dia ke penjara atau tidak?" Oke, Bu." Satpam itu pergi membawa Rinto dengan terpaksa. Tidak peduli kalau laki itu terus menolak, tetapi satpam terus menariknya. Keheningan itu terjadi ketika Rinto sudah tidak ada di sana. Maya menatap sedih pada dua mobil yang beradu itu. "Bapak bisa gunakan mobil saya untuk pulang." Maya bersuara memecah keheningan. "Ini sudah larut malam, dan saya tidak yakin kalau ada taksi online yang masih mau dipesan." Ardana pasti tidak menyangka kalau dia akan terjebak dalam kehidupan orang lain seperti ini. Niatnya setelah ini dia tidak terlibat apapun dengan Maya di luar jam kerjanya itu. Nyatanya ada saja yang terjadi. "Baiklah, saya pinjam dulu mobilmu. Besok pagi ada orang yang mengantarkan." Maya tidak mendebat dan hanya mengangguk, menyerahkan kunci mobilnya dari dalam tasnya kepada Ardana, membuka pagar lebih lebar lagi agar Ardana bisa mengeluarkan mobilnya. Ardana, dia tidak akan melepaskan Rinto begitu saja. Dia tentu saja mengurus segalanya terkait tabrakan yang disengaja oleh mantan suami Maya tersebut. Dengan uangnya dia bisa menjebloskan Rinto ke dalam penjara dengan tuduhan pembunuhan berencana. Hanya dengan jentikan jari, Rinto sudah diciduk dan dibawa ke kantor polisi. Keributan itu akhirnya terjadi. Kasih, Sela dan kedua orang tuanya terus mengoceh di depan polisi, mengatakan ini dan itu sampai Ardana dan Maya datang ke sana untuk memberikan kesaksiannya. "Kamu benar-benar perempuan kurang ajar." Kasih segera mendekat ke Maya, melayangkan tangannya ke wajah Maya, tetapi segera ditahan oleh Ardana. "Jaga sikap Anda," ucap Ardana memperingatkan. "Atau ingin menemani putra Anda di balik jeruji besi?" "Kamu?" tunjuk Kasih. "Kamu yang berselingkuh dengan Maya? Oh bagus, dengan begini kami bisa melaporkan balik." Ardana tidak ingin membahas itu dan meninggalkan Kasih begitu saja. Refleks dia menarik tangan Maya, lalu duduk begitu saja. Rinto sedang diperiksa oleh polisi dan Ardana pun sama. Ardana menjelaskan semuanya apa yang terjadi semalam tanpa ada yang ditutupi. Polisi pun sudah datang di tempat kejadian dan melihat dua mobil yang bertabrakan tersebut. Pemeriksaan itu berjalan hampir 2 jam. Rinto keluar dari sebuah ruangan dan segera dikerumuni oleh keluarganya.
Sela menangis-nangis karena Rinto harus ditahan dan tidak diizinkan untuk pulang. Ini gak adil buat Mas. Mas harusnya bilang kalau semua yang Mas lakukan itu tidak benar. Perempuan itu meraung mengeluarkan tangisannya. Bukan hanya Sela, Kasih juga melakukan hal yang sama. Ini semua gara-gara Maya. Perempuan itu sudah membuat kehidupan kita menjadi berantakan. Di waktu yang tepat, Maya dan Ardana muncul. Rinto yang melihat Maya tampak tidak bersalah itu menjadi geram. Dia mendekat ke arah Maya dan melotot marah. Sekarang kamu puas? Rinto menarik tangan Maya dan menggenggam pergelangan tangannya dengan kuat. Kamu sudah membuatku dipecat. Lalu sekarang kamu menjebloskanku penjara. Kamu pikir apa yang sudah kamu lakukan? Ardana yang melepaskan tangan Maya dalam genggaman tangan Rinto, memberikan atensinya pada lelaki itu dengan dingin. Jangan mengganggu Maya, atau saya tidak akan segan membuatmu membusuk di penjara. Kenapa kamu gak bilang kalau ada kejadian sebesar ini sih, Mai? Fanya datang ke rumah Maya tanpa memedulikan ada orang lain di dalam sana. Saat dia menoleh, ada seorang lelaki yang duduk dengan tenang di depannya. Sorry Mai, gue khawatir sama lo sampai gak les keliling. Maaf Pak. Bukan masalah. Ardana menjawab dengan ringan. Fanya tersenyum kecil sebelum memberikan atensinya pada Maya kembali. Lo gak apa-apa? Tanya Fanya penuh dengan perhatian. Kalau bukan Bibi yang kasih tahu gua gak bakal tahu kalau lo kena musibah. Kenapa gak bilang sama gua sih? Mai. Kini giliran Tino yang masuk tergesa-gesa ke dalam rumah dan mendapati sudah ada 3 orang di ruang tamu. Oh, maaf. Katanya bersalaman dengan Ardana sebelum duduk di samping lelaki itu. Gimana kejadiannya? Maya tidak ingin menutupi apapun dari kedua sahabatnya, sehingga dia segera mengatakan tentang kejadian semalam. Yang diincar gua, tapi yang dirugikan Pak Ardana. Maya menunjuk Ardana dengan telapak tangannya. Karena itulah Pak Ardana yang mengurus semuanya. Gue masih gak paham sih kenapa dia jadi playing victim seperti itu. Nuduh lo yang selingkuh padahal dia sendiri yang brengsek. Fanya berapi-api. Dia benar-benar laki-laki tidak berguna. Dia pantas membusuk di penjara. Lo beneran harus hati-hati Mai. Kali ini Tino yang bersuara. Rinto memang sekarang ada di penjara, tapi masih ada Sela dan keluarganya yang akan terus membuat masalah buat lo. Karena saya sudah terlibat, maka kalian tidak perlu khawatir. Ardana menjawab dengan tenang. Saya akan membantu Maya untuk mengurus semuanya sampai selesai. Ardana mengatakan dengan mantap. 3 orang lainnya di sana menatap Pak Ardana serentak. Ketenangan yang keluar dari tubuh lelaki itu seperti sebuah danau, tetapi menyimpan banyak rahasia di dalamnya. Tino dan Fanya saling pandang seolah tengah berbicara lewat telepati. Boleh saya bertanya sesuatu kepada Bapak? Tanya Tino setelah itu. Ardana mengangguk dan barulah Tino melanjutkan. Apa hubungan Bapak dengan Maya? Masalah ini menyangkut nama baik Bapak. Bapak bahkan dituduh sudah berselingkuh dengan Maya. Ini bukan hanya akan mempengaruhi nama baik Bapak, tapi juga Maya. Dugaan tidak berdasar seperti itu akan sangat merugikan. Biarkan saja. Gosip tidak akan menyebar selama tidak ada bukti. Ardana menjawab dengan lugas, tampak tidak terpengaruh dengan apapun yang terjadi. Lalu, kalau pada akhirnya ada seseorang yang sengaja mencari bukti? Fanya asal bicara, dia menatap serius pada Ardana. Masih ada istri Rinto yang bebas. Dia bisa melakukan apapun untuk membalaskan sakit hatinya. Saya sudah bilang, saya akan membantu Maya sampai akhir. Apa itu cukup meyakinkan? Wajah Ardana semakin tidak senang karena dia didesak seolah dia adalah penjahat. Baiklah, Tino mengangguk. Saya harap Bapak tidak merasa diberatkan oleh masalah yang mungkin akan timbul di masa depan. Ardana hanya mengangguk dengan pasti mendengar ucapan Tino. Permisi pergi dari rumah Maya tanpa lagi menoleh ke belakang. Hal itu membuat Fanya menatap Maya dengan cepat. Mai, bos lo itu sepertinya galak kalau di kantor. Fanya menebak. Ya, galak sih enggak, tapi semuanya harus cepat dan tepat. Maya sedikit menjelaskan. Jangan bahas dia lagi lah. Lo tahu alasannya kenapa dia ada di sini dan kenapa dia terlibat.
ya udahlah. Nih, selamat, akte perceraian sudah keluar. Fanya meletakkan akte itu di depan Maya. Mereka ada di apartemen Fanya dan tengah menunggu makan malam mereka datang yang sudah dipesan beberapa waktu lalu. Maya mengambil akte tersebut dengan seksama dengan tatapan datar. Tidak pernah menyangka kalau pada akhirnya dia akan mendapatkan benda tersebut. Dulu ketika dia memutuskan untuk menikah dengan Rinto, maka dia memiliki keyakinan jika langkahnya akan mudah bersama dengan lelaki itu. Nyatanya dia tengah mengunduh karma. Gue sah menjadi janda, Pak, ucap Maya menarik nafasnya panjang. Suaranya begitu ringan tetapi penuh dengan kesedihan. Ya gak masalah kalau lo janda, lo kan pasti akan menemukan duda premium lah setelah ini. Fanya tersenyum lebar sedikit memberikan candaan kepada sahabatnya. Itu hanya status, gak perlu dipikirkan. Gue gak akan cepat-cepat nikah lagi, Pak. Kegagalan yang dirasakan oleh Maya adalah sebuah hal yang memalukan untuk dirinya sendiri. Lo gak mau kembali? Tanya Fanya kepada Maya. Kali ini perempuan itu terlihat serius. Kembali ke suara bel membuat Fanya menarik nafas panjang. Itu pasti makanan kita, gue ambil dulu. Fanya beranjak dan segera membuka pintu unit apartemennya, mengambil makanan pesanannya lalu duduk di samping Maya lagi. Kita sambil makan, katanya membuka banyak bungkusan yang baru saja datang itu lalu mulai memakan dengan lahap. Untuk sesaat hanya ada keheningan yang tercipta di antara mereka, menikmati makan malam mereka tanpa ada pembahasan apapun. Duduk bersandar di sofa karena kekenyangan, dua perempuan itu seperti dua ekor kucing pemalas. Mai, Fanya membuka suara lebih dulu. Gua akan urusin obrolan tadi lah. Perempuan itu menaikkan kakinya di atas sofa sambil mengarahkan tatapan pada Maya. Gua tahu hubungan lo sama mereka gak baik selama bertahun terakhir ini karena keputusan lo. Sekarang sudah terjadi seperti ini. Dan gua rasa mereka memang benar. Firasat mereka ternyata gak salah. Lo gak mau datang dan meminta maaf lebih dulu? Gue mau. Maya mengangguk. Tapi gue udah mutusin untuk menderita sendiri dan gak mau melibatkan orang yang gak bersalah. Berkali-kali dia memikirkan hal ini dan ada satu keputusan yang diambil. Dia mengakui kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu, tapi dia tidak ingin dianggap lemah oleh keluarganya karena datang di saat dia mengalami kesulitan. Keputusannya, lo akan tetap berada di posisi lo sekarang dan gak mau kembali ke rumah gitu? Maya mengangguk dengan yakin. Gue akan tetap menjalani kehidupan gue seperti biasa. Kerja keras dan memperkaya diri. Maya kali ini tersenyum. Perceraian bukan akhir dari segalanya, jadi gue gak perlu berkecil hati. Fanya hanya mengangguk dan tidak lagi membicarakan tentang masalah itu. Maya memutuskan pergi setelahnya. Segala beban berat yang terjadi beberapa bulan ini terasa membebani dirinya. Maya sebenarnya membutuhkan waktu untuk rehat sebentar, ya melakukan liburan atau semacamnya, tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya dan fokus untuk bekerja. Hari-hari selanjutnya Maya bekerja seperti biasa, menekankan pada dirinya sendiri jika statusnya tidak akan mempengaruhinya. Semakin menghabiskan waktunya di kantor dibandingkan di rumah, dia seperti mesin yang terus bergerak tanpa bisa berhenti. Maya. Ardana mendekati Maya yang sejak tadi berdiri di balik dinding kaca ruang santai. Mendengar namanya dipanggil, Maya segera menoleh dan mendapati bosnya sudah ada di sampingnya. Oh, Pak Ardana. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Ini tentang mantan suami kamu. Dia sudah dijatuhi hukuman penjara setidaknya 5 tahun kurungan. Maya sama sekali tidak mengikuti perkembangan masalah Rinto. Ternyata hal berbeda dilakukan oleh Ardana. Tentu saja lelaki itu tidak akan melepaskan orang yang sudah menimbulkan kerugian untuknya. Sebenarnya itu bukan lagi urusan saya, Pak. Maya melemparkan tatapannya pada hamparan langit yang luas. Tapi saya juga harus berterima kasih dan juga meminta maaf karena sudah membantu saya. Sebagai imbalannya, Bapak bisa membantu Bapak kalau memang
Bapak membutuhkan bantuan? Ardana menoleh menatap Maya. Kali ini dia menilai perempuan itu dalam pandangannya. Rambut panjangnya yang sudah dipangkas sampai leher itu membuat tampilan Maya berubah. Dia masih terlihat cantik dan lebih bersemangat. Oke, tidak sekarang, tapi mungkin nanti. Ardana menatap sejenak sebelum pergi meninggalkan Maya. Maya menghela nafas panjang melihat hujan tak kunjung reda. Dia sudah terjebak hampir 15 menit yang lalu. Memilih menikmati kopinya, Maya akhirnya menyamakan diri terjebak di kafe tersebut sambil menatap air yang memercik pada jendela kaca yang ada di sampingnya. Harusnya dia tadi membawa Ria ikut serta. Gadis itu pasti bahagia sekali. Lamunannya itu buyar ketika dia merasakan ada air yang mengalir dari rambutnya. Refleks dia berdiri dan seseorang menyiramkan air ke wajahnya. Gara-gara kamu, Rinto harus dipenjara. Dan bayi yang ada di dalam kandunganku harus mendapatkan prediksi buruk kalau ayahnya adalah mantan narapidana. Mai, kalau kamu iri karena aku bisa hamil, kan kamu tidak begini caranya. Ya, siapa lagi kalau bukan Sheila yang mengatakan itu. Entah sejak kapan perempuan itu ada di kafe yang sama dengan Maya, tetapi Maya sama sekali tidak menyadari keberadaan perempuan itu sebelumnya. Maya menarik tisu untuk mengelap wajahnya yang sudah basah. Ekspresinya datar seperti biasa seolah tidak pernah terjadi sesuatu. Kamu harus mati saja daripada membuat orang lain menderita. Setelah melampiaskan emosinya di depan Maya, dia lupa kalau di sana masih ada pengunjung lain. Perutnya juga sudah terlihat membesar, tanda bayinya sudah tumbuh. Maya menatap perut Sheila dengan tatapan datar. Itu pastilah menyedihkan bagi Sheila dan keluarganya. Karena sosok suami yang seharusnya bertanggung jawab berada di sisi Sheila, justru sekarang tengah mendekam di penjara. Aku benar-benar membencimu. Sheila mendekati Maya dengan ekspresi kacau luar biasa. Seharusnya kamu yang mendapatkan ganjaran ini. Seharusnya kamu yang masuk penjara. Sheila mengangkat tangannya untuk menampar Maya, tetapi Maya bisa menahannya. Jaga sikapmu, Sheila. Kamu mau menjadi tontonan seperti ini? Maya bertanya dengan nada yang cukup lembut. Jangan salahkan orang lain atas perbuatan bejat suamimu. Dia yang menabrak mobil bosku. Kenapa jadi harus aku yang masuk penjara? Punya hatilah sedikit. Kenapa lelaki itu harus memenjarakan Rinto? Kita bisa membicarakan secara kekeluargaan. Kami akan menanggung biaya perbaikan mobilnya. Lalu bagaimana kalau bosku yang terluka dan sampai mengancam nyawanya? Aku tahu sebenarnya Rinto menargetkanku. Sayangnya bosku lah yang menjadi sasaran. Dan lagi membicarakan secara kekeluargaan. Kamu pasti sudah frustasi sampai mengatakan hal seperti itu padaku. Sejak kapan kalian bisa diajak bicara secara kekeluargaan? Kalau kamu tidak membuat masalah, Rinto tidak akan melakukan semua ini. Kami dipecat dari kantor dan membuat kami harus menjadi pengangguran. Semua itu gara-gara kamu. Seharusnya kamu bertanggung jawab atas semua itu. Sheila kali ini mengeluarkan bulir bening dari netranya. Anaknya dia tidak bersalah. Dia tidak pantas mendapatkan semua ini. Maya tidak merasa kasihan sama sekali kepada perempuan itu. Segala yang dialaminya selama ini jauh lebih berat dari apa yang dialami oleh Sheila. Meskipun perempuan itu berlutut di kakinya dan meminta maaf, dia bahkan tidak akan memaafkannya. Siapa yang mengambil suami orang? Aku atau kamu? Tanya Maya setelah itu. Siapa yang berselingkuh dengan suami orang? Aku atau kamu? Melihat keterdiaman Sheila membuat Maya tersenyum sinis. Kalau kamu tidak tahan dengan panasnya api, lebih baik jangan memainkannya. Sangat menyakitkan kalau kamu terbakar. Sheila mundur ketika Maya terus mendekatinya. Maya tidak peduli kalau dia akan menjadi bahan gunjingan lagi. Yang terpenting dia bisa mendorong Sheila pergi dari kehidupannya. Aku tidak mau berurusan lagi dengan kamu, Sheila. Kamu membuatku mual. Silakan urus sendiri suamimu itu. Dan jangan menyalahkan aku atas kejadian yang sudah menimpamu ataupun suamimu. Hubunganku dengannya sudah berakhir sejak kamu mengatakan kamu hamil anaknya. Pungut sampah itu untuk dirimu sendiri. Tong sampah sepertimu sangat cocok dengan sampah seperti Rinto.
Setelah mengatakan itu, Maya mengambil tasnya dan pergi dari kafe tersebut. Menembus hujan yang tak kunjung mereda, duduk di halte untuk kembali berteduh. Sejujurnya, dia merasakan tamparan yang luar biasa di dalam hatinya ketika melihat perut Sheila yang sudah membesar. Dia iri dengan orang-orang yang sudah berhasil memiliki anak. Ada penyesalan yang datang dalam hatinya. 5 tahun bukanlah waktu yang singkat loh. 5 tahun dia sudah berusaha untuk memiliki anak. Sudah berkali-kali dia mendatangi dokter berbeda dan semua hasil menunjukkan hal yang sama. Dia sehat. Maya menunduk menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Dia akhirnya menangis dengan tubuh bergetar. Dia menyesal menjadi orang yang gagal. Untuk apa kamu menangisi orang yang sudah kamu bela mati-matian selama ini, sampai pergi meninggalkan rumah? Suara di sampingnya itu segera membuat Maya sedikit terkejut dan segera mendongakkan kepalanya. Menoleh ke arah kanannya, jantung Maya bertalu begitu keras melihat wajah lelaki yang sudah tidak pernah lagi dilihatnya selama beberapa tahun terakhir ini. Abang? Dunia Maya terasa berputar-putar sampai dia harus terus-menerus mensugesti dirinya sendiri jika semuanya akan baik-baik saja. Karena kedua tangannya saling meremas dan rasa dingin lambat laun menusuk ke dalam pori-pori kulitnya. Di saat titik terendahnya, Maya harus bertemu dengan orang yang pernah menyumpahinya jika dia tidak akan pernah bahagia. Saat itu Maya dengan lantang menjawab jika dirinya justru akan bahagia dengan lelaki pilihannya. Mereka hanya akan dipisahkan oleh maut. Jadi ini adalah kebahagiaan yang pernah kamu anggungkan? Tanya lelaki itu. Namanya Orlando, kakak lelaki satu-satunya Maya. Laki-laki yang kamu cintai mati-matian itu akhirnya berbalik dan menusukmu dari belakang. Bagaimana perasaanmu? Maya hanya diam tidak menjawab. Namun untuk mempertahankan harga dirinya, dia mengubah ekspresinya beranjak dari tempat duduknya. Lalu dia bersuara. Ya, tidak ada yang bisa menebak masa depan. Aku bersalah karena sudah keluar dari rumah karena seorang lelaki. Tapi aku tidak akan membebani abang dan keluarga karena masalah ini. Orlan ikut berdiri. Tubuh tingginya yang tegap dibungkus dengan jas pas badan dan tampak begitu menawan. Kedua tangannya dijejalkan ke dalam saku celananya. Pulanglah. Orlan menatap Maya dengan lembut. Kembali ke tempatmu. Kembali di mana seharusnya kamu berada. Sudah cukup kamu membuat dirimu kelelahan menanggung kehidupan mereka. Mau tak mau, Maya merasa bergetar mendengar ucapan kakaknya. Namun dia tidak ingin dianggap perempuan yang mudah menyerah dengan keadaan. Oleh karena itu, Maya menggeleng. Terima kasih. Aku akan tetap melanjutkan kehidupanku yang sekarang. Apa yang lebih baik dari sebuah keluarga, Maya? Tanya Orlan. Kamu masih memiliki keluarga yang utuh. Kamu hanya perlu meminta maaf kepada mama dan papa. Maka perlindungan akan kembali kepadamu. Dan aku akan dinilai lemah oleh mereka. Lagi-lagi ini tentang harga diri Maya. Aku bisa menjalani kehidupanku sendiri. Tapi sekali lagi aku terima kasih kepada abang karena sudah menawariku. Memutuskan hubungan dengan orang tua bukanlah hal yang patut untuk kamu banggakan, Maya. Dibandingkan beberapa tahun terakhir belakangan ini, lebih banyak waktu yang kamu habiskan dengan keluarga. Pikirkanlah. Orlan lantas pergi begitu saja. Sebuah mobil sudah menunggunya ketika lelaki itu sudah masuk ke dalamnya. Maka mobil mewah itu segera melesat meninggalkan tempat itu. Namun masih ada satu mobil lagi yang di dalamnya ada seorang lelaki yang menatap Maya penuh makna. Tumben lo datang tanpa diundang?
Gilang yang sedang menyesap rokoknya dengan santai itu menoleh menatap Ardana. Hingar-bingar suara musik membuat orang-orang yang ada di lantai dansa terus menggoyangkan tubuh mereka. Ardana tidak memberikan jawaban kepada Gilang. Lelaki itu hanya tamak berpikir tiada ujung. Dia hanya menatap ke arah depan dengan pikiran bercabang. Gilang kembali menyadarkan Ardana dari lamunan. Kenapa sih? Minum. Gilang memberikan segelas minuman beralkohol itu kepada Ardana. Berdecak. Ardana menolak minuman tersebut. Enggak pulang dah. Lah, baru juga datang. Gilang merasa aneh dengan lelaki itu. Ada masalah apa sih? Sini cerita. Ardana lagi-lagi tidak menjawab. Ada banyak perdebatan yang terjadi dalam kepalanya sebelum pada akhirnya dia bersuara. Lo tahu kalau Maya dekat dengan siapa? Hening sejenak. Gilang yang tadinya hanya diam itu seketika melebarkan matanya. Lo tanya tentang Maya? Kenapa tiba-tiba? Jangan-jangan gue lihat dia hari ini sama seseorang lelaki. Ardana memotong ucapan Gilang. Lo tahu sesuatu tentang dia? Ya, gue bisa cari tahu. Ya. Selama lo bilang sama gue alasannya kenapa tiba-tiba lo kepo dengan kehidupan orang. Gak seperti biasanya. Ardana menatap Gilang dengan sedikit menaikkan alisnya. Lupakanlah. Ardana menjawab cepat. Gak perlu dicari. Pergi sekarang. Berada di bar tak membuat kebisingan di dalam kepala Ardana mereda. Dia memilih pergi untuk beristirahat di rumah dan menghindari Gilang. Lelaki itu tidak bisa benar-benar membantunya. Sampai di rumah lelaki itu melemparkan tubuhnya di atas sofa, berbaring terlentang dan menutup matanya dengan lengan kirinya. Jika Ardana ditanya kenapa tiba-tiba saja dia berubah, Ardana pun tidak memahami dirinya. Seharusnya Maya seperti perempuan-perempuan kebanyakan. Tidak ada yang spesial dari perempuan itu. Namun entah kenapa justru ada yang sedikit berbeda dari sosok itu. Tak lama sebuah telepon masuk ke ponselnya. Seseorang di seberang sana memberinya kabar tak menyenangkan. Segera dia berlari keluar rumah setelah menyahut kunci mobilnya yang sempat dia lemparkan di atas meja tadi. Ia melajukan mobilnya dengan kecepatan penuh agar cepat sampai tujuan. Menghentikan mobilnya tepat di depan rumah Maya. Dia mendengar ada perdebatan dari dalam sana. Masuk dengan langkah panjang, dia mendapati Maya diserang oleh seseorang perempuan parubaya. Ada apa ini? Ardana masuk dalam rumah dan segera menjadi tameng Maya. Dia berdiri tepat di depan gadis itu untuk melindungi perempuan itu. Oh, kebetulan kamu ada di sini. Kamu yang sudah berhasil memenjarakan Rinto. Sekarang menantuku harus terbaring di rumah sakit karena pendarahan. Dia terus memikirkan suaminya yang ada di dalam penjara karena perbuatanmu. Kamu harus bertanggung jawab. Kasih melotot marah pada Ardana. Perempuan parubaya itu bahkan menunjuk Ardana tidak sopan. Ardana bergeming di tempatnya. Dia hanya terus menatap Kasih dengan tatapan tajamnya. Rahangnya mengetat dan tangannya mengepal erat. Kesabarannya sepertinya tengah diuji. Tuhan benar-benar akan mengutuk kalian kalau sampai terjadi sesuatu dengan bayi yang ada di dalam perut Sela. Kasih seperti angin ribut yang siap mengobrak-ngabrikan Maya dan Ardana. Kalian adalah orang yang paling bertanggung jawab atas semua hal buruk yang menimpa keluarga kami. Tekanan yang didapatkan Sela pastilah sangat menyiksa sampai membuat perempuan itu dilarikan ke rumah sakit malam ini. Kalau Anda tidak ingin saya memanggilkan satpam, lebih baik Anda pergi sekarang. Ardana mengusir Kasih. Masalah keluarga Anda bukan lagi urusan Maya. Tidak ada urusan katamu? Sela sudah bicara denganku. Maya memperlakukan Sela di depan umum, dan dia terus mengoloknya dan mempermalukannya. Dia tertekan dan perutnya kram sampai dia mengalami pendarahan. Kamu pikir salah siapa kalau seperti itu? Tentu saja salah menantu ibu sendiri. Dia yang mendatangi saya dan mengatakan hal yang tidak perlu. Lalu ibu pikir saya akan mengalah? Oh, tentu saja tidak. Sejak kapan saya menjadi orang baik hati kepada orang yang sudah jahat kepada saya? Kamu, pergi! Ardana kembali mengusir Kasih. Jangan sampai saya sendiri yang akan menyeret Anda dari sini. Kasih mengeratkan rahangnya. Mendengar ucapan Ardana, dia benar-benar merasa kesal luar biasa.
Namun sepertinya ada sebuah ketakutan yang muncul di dalam hatinya, sehingga pada akhirnya dia memilih menuruti ucapan Ardana. Namun sebelum itu dia meninggalkan satu peringatan untuk mantan menantunya tersebut. Awas kamu Maya, kalau sampai salah keguguran, saya tidak akan segan-segan membalas apa yang kamu lakukan. Itu adalah kalimat terakhir yang dikeluarkan oleh Kasih sebelum dia pergi meninggalkan rumah Maya. Jejak kemarahan itu masih terasa begitu kental ketika Kasih sudah pergi. Maya duduk di sofa dan memijam kepalanya. Bagaimana Bapak bisa tiba-tiba saja datang ke rumah saya? Tanya Maya. Dia mendongakkan kepalanya dan menatap Ardana yang masih berdiri di tempatnya. Lelaki itu balik menatap Maya dengan tatapan sulit diartikan. Saya kebetulan lewat sini, mendengar ada pertengkaran dan saya tahu kamu pasti mendapatkan masalah. Keberadaan Bapak yang tiba-tiba membuat orang itu akan menganggap kita memiliki hubungan. Maya menghela nafasnya panjang. Jangan membuat semuanya tidak nyaman, Pak. Maya tidak bisa menyelesaikan ucapannya. Ruang tamu itu terasa membeku tiba-tiba. Ardana lantas ikut duduk di sofa. Saya sudah berjanji untuk membantumu dalam masalah ini sampai akhir, Maya. Saya tidak akan mengingkari apa yang sudah saya ucapkan. Bapak bisa pergi sekarang. Maya tampak begitu lelah ketika mengusir Ardana. Lelah karena lagi-lagi harus menghadapi mantan mertuanya, mereka yang selalu membuat masalah, tetapi dirinya yang selalu dituding harus bertanggung jawab. Maya, saya tidak ingin membahas apapun malam ini, Pak. Kalau ada hal yang perlu dibicarakan, silakan Bapak katakan saja besok. Saya butuh istirahat. Seharian ini Maya merasa jika semesta tengah mengujinya. Kedatangan Sela, lalu Orlando, dan yang terakhir adalah kedatangan mantan ibu mertuanya dan juga Ardana. Sungguh hal tersebut membuatnya sakit kepala secara tiba-tiba. Dan akhirnya Ardana pun mengalah. Dia beranjak dari sofa lalu pergi keluar. Sesekali lelaki itu menoleh ke belakang dengan ekspresi datarnya, tetapi seolah ada kekhawatiran yang menghantamnya. Pintu rumah Maya hampir saja tertutup. Tetapi Ardana tiba-tiba saja kembali muncul membuat Maya kaget. Ada apa lagi, Pak? Tanya Maya. Meskipun dia selalu menghormati Ardana saat di kantor, kali ini dia merasa kesal luar biasa. Apa kamu tidak ingin membuktikan sesuatu? Tanya Ardana setelah itu. Maksud Bapak? Mereka menganggap kamu tidak bisa hamil, kan? Kenapa kamu tidak mencoba untuk membuktikan jika ucapan mereka itu tidak benar? Maya kali ini berdecak. Saya sehat dan saya pasti bisa hamil. Bagaimana kalau kita kerjasama? Apa? Kita menikah. Sontak saja hal itu membuat Maya terkejut luar biasa. Suatu hari nanti tentu dia memiliki keinginan untuk memiliki anak, namun tidak dalam waktu dekat. Lalu tiba-tiba saja Ardana mengajaknya menikah yang tidak pernah ada dalam bayangannya sama sekali. Kegilaan apa lagi ini? Bapak bisa pergi sekarang. Maya sedikit mendorong Ardana agar lelaki itu bisa segera menjauh dari pintu rumahnya. Kamu bisa pikirkan, karena sejak awal saya sudah terlibat dalam permasalahanmu, maka saya sudah putuskan untuk menunggumu. Ardana mengatakan itu tepat di depan Maya dengan santai. Saya pergi dulu, kamu istirahatlah. Ardana pergi setelah mengatakan itu. Pintu rumah Maya ditutup dengan kencang sebelum si empunya rumah itu masuk dalam kamar. Maya sungguh tidak memikirkan ucapan Ardana. Dia tahu ada maksud terselubung dari ucapan lelaki itu. Di luar rumah, Ardana menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi mobilnya, memijat kepalanya dengan kuat dan berjejak kesal. Aduh, sepertinya aku juga sudah mulai gila, gumamnya kepada dirinya sendiri. Lantas dia pergi dari tempat itu malam ini. Sepertinya akan membuat Ardana tidak bisa tidur karena Maya. Dia bahkan tidak pernah berpikir jika dia akan berurusan dengan orang asing. Namun entah kenapa, semesta seolah mengaitkan dirinya dengan perempuan itu.
dengan memberikan keresahan yang tidak seharusnya. Loh, itu kan Maya. Dia sama siapa? Gilang secara tidak sengaja melihat Maya masuk ke dalam mobil seseorang. Dia tebak itu bukanlah taksi online, karena mobil tersebut terlalu mewah jika digunakan untuk menjadi kendaraan umum. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.